Maaf, saya sedikit emosional karena ini merupakan salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya mengetahui ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Bertemu dengan seorang paus bukan menjadi suatu hal yang bisa saya bayangkan dalam hidup saya, tapi ternyata saya berkesempatan. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momen bersejarah yang melibatkan jurnalis dari berbagai latar belakang agama untuk meliput peristiwa ini. Dari jurnalis Muslim hingga Hindu dan berbagai agama lainnya, semua hadir untuk menyampaikan berita kepada masyarakat dengan semangat profesionalisme dan komitmen terhadap nilai-nilai jurnalistik. Atmosfer peliputan ini menjadi cerminan dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dibangun di Indonesia. Salah satu hal menarik adalah bagaimana jurnalis-jurnalis ini belajar tentang berbagai aspek dari liturgi Katolik. Mereka mempelajari istilah-istilah tertentu seperti Ekaristi dan Misa, serta susunan upacara gereja untuk memberikan laporan yang akurat dan sesuai dengan konteksnya. Bahkan beberapa wartawan Muslim ikut serta dalam wawancara dengan tokoh agama Katolik untuk memahami makna di balik upacara yang mereka laksanakan. Proses pembelajaran ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga memperkuat rasa saling menghormati di antara berbagai komunitas agama. Setelah meliput kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, ia merasa terharu melihat dampak positif yang ditinggalkan oleh kunjungan bersejarah ini. Meskipun sempat tertunda beberapa kali, keberhasilan pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan kekuatan dan semangat kolaborasi berbagai elemen masyarakat Indonesia. Ia bangga menjadi bagian dari negara yang dipilih oleh Paus Fransiskus untuk dikunjungi, sebuah penghormatan yang mencerminkan reputasi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Dalam berbagai kesempatan selama kunjungannya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan-pesan yang meresap ke hati banyak orang. Nasihat mengenai pentingnya kebersamaan, perdamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi sorotan utama. Paus menekankan bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dirangkul, bukan dijadikan alasan untuk perpecahan. Pesannya mengingatkan kita semua untuk terus memperkuat spirit kebersamaan di tengah beragam latar belakang etnis dan agama yang ada di Indonesia. Harapannya, ke depan kunjungan bersejarah ini dapat menjadi pijakan untuk peningkatan toleransi antara berbagai kelompok di Indonesia. Pesan-pesan yang dibawa Paus Fransiskus seharusnya menjadi inspirasi untuk terus menjaga kedamaian dan keberagaman bangsa ini. Sebagai seorang jurnalis, mendengar berita tentang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah momen yang sangat menggetarkan. Pulpi, seorang reporter Metro TV, merasakan campur aduk antara kegembiraan dan kebanggaan. Berita ini tidak hanya menjadi sorotan bagi media, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Bahwa seorang tokoh religi sekelas Paus Fransiskus memilih untuk mengunjungi tanah air kita merupakan sebuah kehormatan besar. Seiring dengan antusiasme itu, muncul juga tantangan-tantangan di dalam pekerjaan. Mendapatkan akreditasi untuk meliput acara sebesar ini bukanlah perkara mudah. Prosesnya panjang dan penuh dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Namun, semangat dan tekad untuk menyaksikan momen bersejarah ini dari dekat mendorongnya untuk terus berusaha. Kenapa momen ini begitu penting baginya? Paus Fransiskus adalah simbol kedamaian dan toleransi antarumat beragama, nilai-nilai yang ia yakini juga harus terus diusung dalam profesi jurnalisme. Kehadirannya di Indonesia, negara dengan keberagaman budaya dan agama yang sangat kompleks, memiliki arti yang mendalam. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh harmoni dan kebersamaan. Seiring dengan antusiasme itu, muncul juga tantangan-tantangan di dalam pekerjaan. Mendapatkan akreditasi untuk meliput acara sebesar ini bukanlah perkara mudah. Prosesnya panjang dan penuh dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Namun, semangat dan tekad untuk menyaksikan momen bersejarah ini dari dekat mendorongnya untuk terus berusaha. Kenapa momen ini begitu penting baginya? Paus Fransiskus adalah simbol kedamaian dan toleransi antarumat beragama, nilai-nilai yang ia yakini juga harus terus diusung dalam profesi jurnalisme. Kehadirannya di Indonesia,
Negara dengan keberagaman budaya dan agama yang sangat kompleks, memiliki arti yang mendalam. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh harmoni dan kebersamaan. Meliput kedatangan Paus Fransiskus bukan sekadar tugas jurnalistik, tetapi juga sebuah pengalaman yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup. Antusiasme yang ia rasakan adalah cerminan dari rasa haru dan bangga, serta tantangan yang dihadapi untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Saat mendapatkan kabar bahwa dirinya akan meliput kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, ada rasa gembira yang tak terhingga. Sebagai seorang jurnalis, ini adalah pengalaman yang langka dan sangat berharga. Kesempatan untuk melihat langsung seorang pemimpin spiritual yang dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia adalah momen yang tidak akan ia lupakan. Ia sadar betapa besar makna acara ini, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi umat Katolik di Indonesia. Momen yang paling mengesankan adalah ketika ia memperoleh kesempatan untuk menerima rosario yang diberkati langsung oleh Paus. Rosario tersebut bukan hanya sekadar benda, tetapi memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia menyadari bahwa mendapatkan barang yang telah disentuh oleh tokoh yang saya kagumi memberikan rasa damai yang mendalam. Ini adalah pengalaman religius yang memperkaya imannya serta memberikan semangat baru dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tentu saja, meliput acara besar seperti kedatangan Paus Fransiskus bukan tanpa tantangan. Momen melihat Paus Fransiskus dari jarak dekat menjadi puncak pengalamannya dalam meliput acara ini. Tidak hanya menambah kedalaman spiritual baginya secara pribadi tetapi juga memberikan sebuah narasi yang kaya bagi para pemirsa. Bicara soal perasaan itu ini menjadi salah satu momen liputan yang paling mengharukan bagi saya. Maaf saya sedikit emosional karena ini merupakan salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya mengetahui ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Bertemu dengan seorang paus bukan menjadi suatu hal yang bisa saya bayangkan dalam hidup saya, tapi ternyata saya berkesempatan bahkan untuk menjadi seorang peliput di acara Paus Fransiskus pun ini bukan hal yang mudah, karena kalau kami lihat beberapa teman-teman kami tidak lolos akreditasi dan tidak bisa mengikuti peliputan secara dekat kepada Paus Fransiskus, tapi saya mendapatkan kesempatan tersebut dan saya ingin memanfaatkan dengan baik kesempatan yang tentunya sudah diberikan oleh Tuhan untuk bisa melihat lebih dekat dari Paus Fransiskus. Dan bahkan Reza, kalau saya boleh menunjukkan, kemarin saya berhasil mendapatkan ada rosario yang diberkati langsung oleh Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Ini menjadi suatu hal yang sesungguhnya benar-benar tidak ada dalam bayangan saya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu saya nanti pastinya bagaimana saya bisa bertemu dengan seorang Paus Fransiskus. Meskipun saya tidak bisa berbincang lama dengan Paus Fransiskus, bahkan saya tidak bisa berbincang dengan Paus Fransiskus dikarenakan pengamanan yang cukup ketat begitu ya. Tapi ketika saya melihat Paus Fransiskus secara langsung dengan jarak yang hanya sekitar 1,5 sampai 3 meter, tentu ini menjadi suatu pengalaman iman yang luar biasa, dan saya percaya itu juga menjadi pengalaman iman bagi teman-teman lain yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat, Reza, bukan hanya teman-teman Kristiani saja yang meliput, ada banyak juga teman-teman beragama lain, Muslim, yang meliput Paus Fransiskus pun juga mereka dengan antusias belajar seperti istilah-istilah di gereja Katolik, kemudian bagaimana belajar susunan dari misa ekaristi, apa sebutan-sebutannya. Ini menjadi suatu hal yang menurut saya memang, toleransi di Indonesia sungguh indah. Tidak salah kenapa Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia menjadi negara kunjungan yang meskipun cukup jauh jaraknya dengan Roma, 13 jam penerbangan untuk seorang Paus Fransiskus yang sudah cukup berumur begitu ya. Tapi ternyata memang keberagaman Indonesia, toleransi ini benar-benar nyata dan bukan hanya sekedar alasan semata dari Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia, tapi memang benar-benar nyata adanya, yang pastinya kami sebagai warga Indonesia juga bangga dipilih menjadi negara kunjungan apostolik yang karena kita memiliki alasan yang positif, yaitu toleransi dan juga keberagaman kita yang bahkan kemarin juga digambarkan dalam sebuah instalasi seni oleh Sekolah Sokurentes
dan sering berkali-kali disebut Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman toleransi oleh Paus Fransiskus, dan Vatikan pun juga memiliki perhatian khusus terhadap toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin ketika konferensi pers bersama dengan panitia pelaksana kunjungan Paus Fransiskus juga disebutkan kalau Vatikan ini ada ketertarikan dengan toleransi yang ada di Indonesia, yang ini menjadi sebuah alasan kenapa Indonesia sebenarnya dari tahun 2020 sudah ingin dikunjungi oleh Paus Fransiskus, tapi harus tertunda karena pandemi, yang sebenarnya mungkin ini bukan suatu masalah karena akhirnya Paus Fransiskus tetap jadi datang ke Indonesia dan memberikan berkat, memberikan damai, dan juga banyak nasihat-nasihat yang tentunya diharapkan ini bisa membuat kebersamaan dan toleransi di Indonesia ini bisa semakin meningkat.